Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali berhadir dalam kesempatan kali ini dalam rangka kuliah online kita mengenai materi tentang perilaku organisasi. Nah, yang mana tema atau topik kita pada hari ini adalah tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Nah, kemarin sudah membicarakan tentang kepemimpinan. Sekarang kita membahas tentang kekuasaan dan politik di dalam organisasi. Apa itu kekuasaan dan apa itu politik di dalam organisasi? Mari kita bahas bersama-sama pada materi kali ini. Oke. Kekuasaan dan politik dalam organisasi. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita sering mendengar kata kekuasaan dan politik. Nah, kata kekuasaan dan politik ini sering kita dengar di dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi sekarang ini musim politik atau musim pilkada. Nah, ramai. Namun untuk kedua kata ini sering dihubungkan satu sama lain. Nah, dari kekuasaan dan politik itu kedua kata ini selalu dihubungkan atau erat kaitannya satu sama lainnya. Nah, namun untuk memahami tentang apa itu kekuasaan dan politik serta apa hubungannya di antara keduanya, maka memerlukan pembahasan yang sangat luas atau terperinci. Nah, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan dan menggunakannya. Nah, jika kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka kita bisa mencelakakan diri kita sendiri, bahkan orang lain. Jadi dalam pembahasan ini kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan kekuasaan dan politik di dalam organisasi itu. Nah, begitu pula dengan kekuasaan dan politik. Nah, di Indonesia misalnya, tidak sedikit yang memandang bahwa kekuasaan dapat diperoleh melalui politik. Nah, jadi kekuasaan di negara kita itu diperoleh dengan apa? Dengan jalan politik, nah, atau melalui politik. Atau dengan kata lain, politik adalah jalan untuk mencapai kekuasaan. Nah, jadi antara kekuasaan dan politik ini ada erat kaitannya. Kenapa? Karena untuk mencapai kekuasaan itu kita mesti harus menjalankan sebuah politik. Nah, atau dengan kata lain, politik adalah jalan untuk mencapai sebuah kekuasaan, yaitu dalam terminologi pemerintahan. Pandangan seperti itulah yang menyebabkan begitu banyak orang mendalami dunia politik hanya demi mendapatkan kekuasaan. Jadi demi sebuah kekuasaan banyak orang yang memandang bahwa perlunya kekuasaan itu dengan ikut di dalam dunia politik. Nah, banyak orang yang mengejar kekuasaan tanpa memahami apa sesungguhnya dan bagaimana cara menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Nah, jadi banyak orang yang hanya ingin mengejar sebuah kekuasaan tanpa memahami apa arti sebuah kekuasaan itu. Nah, apa manfaat dari kekuasaan itu. Nah, jadi banyak orang yang tidak paham bagaimana menggunakan kekuasaan itu sesuai dengan keadilan. Nah, misalnya. Banyak orang pula yang akhirnya menganggap bahwa politik itu sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi ketika kekuasaan itu diraih dengan hal-hal yang negatif, maka orang berpikir bahwa politik itu juga dianggap tidak baik. Padahal itu adalah pemahaman yang tidak benar. Nah, ada beberapa pandangan mengenai arti kekuasaan. Di antaranya menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku itu. Nah, itu menurut Miriam Budiarjo. Jadi kekuasaan adalah kemampuan seseorang yang harus dimiliki untuk apa? Untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain
atau kelompok sesuai dengan keinginan si pelaku tadi. Nah, itu menurut pengertian dari Miriam Wuryarjo. Itulah. Sedangkan menurut Ramlan Suparti, kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang dipengaruhinya atau kehendak yang mempengaruhinya. Jadi menurut Ramlan ini, kekuasaan itu merupakan sebuah kemampuan dalam mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhinya. Jadi kemampuan mempengaruhi ini untuk apa? Untuk orang lain tuh supaya berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Nah, itu maksud dari kekuasaan. Sedangkan menurut Gibson, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh sesuatu sesuai dengan cara yang dikehendakinya. Nah, jadi menurut Gibson ini kekuasaan itu merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam memperoleh sesuatu sesuai dengan cara yang dikehendakinya. Jadi dengan kekuasaan itu maka dia akan mampu memperoleh apa yang dikehendakinya. Nah, itu menurut Gibson. Sedangkan menurut Russell, kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh. Sedangkan alasan adalah penggunaan pengaruh yang sebenarnya. Jadi menurut Russell ini kekuasaan itu merupakan sebuah alat atau kemampuan untuk menggunakan pengaruh. Jadi kekuasaan itu alat untuk menggunakan pengaruhnya. Sedangkan alasan dari kekuasaan itu adalah penggunaan pengaruh yang sebenarnya. Jadi alasan dari kemampuan itu, kekuasaan itu adalah apa? Alasan dari kemampuan menggunakan kekuasaan itu apa? Yaitu untuk mempengaruhi. Nah, itulah penggunaan pengaruh yang sebenarnya itu adalah kekuasaan. Jadi dengan penggunaan kekuasaan itu tentu akan menimbulkan pengaruh terhadap yang dikehendakinya atau terhadap orang lain misalnya. Nah, itu yang maksud dengan kekuasaan. Sumber kekuasaan itu terbagi dua. Pertama, kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada posisi seorang individu dalam suatu organisasi. Nah, karena itu disebut juga kekuasaan posisi atau position power. Jadi kekuasaan formal ini lebih kepada sifatnya struktural jabatan. Kekuasaan pribadi, nah personal power, yaitu kekuasaan yang berasal dari karakteristik individual yang unik. Nah, misalnya kekuasaan pribadi ini dia orang kaya, nah tajuknya lah preman dari suatu wilayah ini merupakan kekuasaan pribadi karena memiliki wilayah kekuasaan. Kemudian kekuasaan formal itu didasarkan pada posisi individu dalam organisasi meliputi apa? Nah, ini formal. Jadi kekuasaan itu ada dua, formal dan individu. Formal itu ada beberapa lagi. Pertama, kekuasaan paksaan. Nah, didasarkan pada rasa takut. Jadi, kekuasaan paksaan ini didasarkan pada rasa takut. Jadi, seseorang yang memiliki kekuasaan, pengaruh itu, dia memiliki pengaruh supaya apa? Supaya orang yang dipengaruhi itu memiliki rasa takut, sehingga mereka akan patuh dan tunduk. Nah, itu. Kemudian kekuasaan imbalan. Kekuasaan imbalan ini adanya pemberian imbalan yang bermanfaat. Nah, jadi misalnya mau upah, bos mau upah, anak buah nih jaga malam misalnya. Nah, itu kekuasaan berdasarkan timbalan. Ada timbal balik, nah menjaga keamanan. Dia berdasarkan imbalan. Kemudian kekuasaan hukum, legitimate power, lebih luas daripada kekuasaan paksaan dan imbalan karena dapat mengendalikan sumber daya organisasi. Nah, jadi kekuasaan hukum ini lebih super power lagi karena memiliki legitimasinya. Nah, dia dapat mengendalikan sumber daya organisasi karena dengan kekuatan hukum dia mampu mempengaruhi mengendalikan sumber daya dalam sebuah organisasi atau individu. Nah, kemudian yang keempat adalah kekuasaan informasi. Nah, information power berasal dari akses dan pengendalian atas informasi. Nah, biasanya orang yang memiliki kekuasaan terhadap informasi ini maka dia akan memiliki pengaruh yang sangat luas. Nah, ketika memiliki informasi yang banyak, misalnya data informan, nah intelijen biasanya, nah itu akan mampu mudah mempengaruhi atau menciptakan atau mengendalikan sesuatu wilayah misalnya, karena berdasarkan informasi dari kekuasaan memiliki data banyak
Apabila seseorang ingin menguasai dunia, maka kuasailah informasi, ya. Nah, itu data. Nah, itu lebih luas lagi, jangkauannya global. Ada 3 dasar atau sumber dari kekuasaan personal, yaitu kekuasaan pakar, expert power, didasarkan ini pada keahlian atau keterampilan istimewa dan pengetahuan. Jadi kekuasaan pakar misalnya seseorang memiliki keahlian misalnya bidang hukum, pakar hukum misalnya, pakar pendidikan, pakar apa misalnya. Nah, itu ini dasar dari sumber kekuasaan personal. Kemudian kekuasaan rujukan, reference power, didasarkan pada identifikasi orang yang mempunyai sumber daya atau ciri pribadi yang diinginkan orang lain. Nah, misalnya kita ingin berobat ke dokter, misalnya, nah, dokter spesialis saraf, nah, itu dia memiliki kekuasaan rujukan. Rujukan apa? Ahli di bidang saraf, itu contohnya lah. Kekuasaan karismatik, nah, ini merupakan kekuasaan dari kekuasaan rujukan yang berasal dari kepribadian dan gaya interpersonal. Nah, karismatik ini tambahan perluasan artinya, tambahan selain dari kekuasaan rujukan, nah, orang itu berwibawa, nah, misalnya. Kemudian perbedaan antara kekuasaan dan kepemimpinan, nah, perlu diketahui kekuasaan dan kepemimpinan itu tentu berbeda. Kekuasaan tidak menuntut kompatibilitas sasaran, melainkan sekadar menuntut ketergantungan. Jadi kekuasaan itu tidak menuntut kompatibilitas sasaran. Nah, dia hanya menuntut kepada ketergantungan. Jadi kekuasaan itu tergantung, tergantung apa? Nah, tergantung personal, tergantung organisasi. Nah, jabatan biasanya kan. Nah, sedangkan kepemimpinan itu menuntut kompatibilitas. Nah, keadaan penyesuaian diri. Nah, kompatibilitas itu penyesuaian diri. Nah, antara sasaran pemimpinnya dengan para pengikutnya. Jadi pengaruh seseorang itu dipengaruhi dengan apa? Kompatibilitasnya, keadaan penyesuaian diri. Nah, jadi kepemimpinan itu atau jiwa seorang pemimpin itu dipengaruhi gaya kepemimpinannya terhadap pengikutnya. Sedangkan kekuasaan itu tidak memiliki kompatibilitas. Nah, dia ketika memiliki jabatan maka dia sudah memiliki kekuasaan atau pengaruh. Kekuasaan dapat digunakan oleh individu atau kelompok untuk mengendalikan individu atau orang lain. Sedangkan kepemimpinan hanya berfokus pada pengaruh ke bawah-bawahan dan meminimalkan pola pengaruh ke samping atau sejajar dan ke atas. Nah, jadi bedanya kekuasaan itu digunakan untuk mengendalikan. Nah, jadi dengan adanya kekuasaan kita mampu mengendalikan seseorang atau kelompok. Sedangkan kepemimpinan itu hanya berfokus pada pengaruh ke bawah, atau memindahkan pola pengaruhnya ke samping atau sejajar ke atasnya, menyamakan kepemimpinan Tuhan. Ada strukturnya. Ketiga, untuk memperoleh kepatuhan, kekuasaan menekankan pada taktik yang digunakan. Nah, taktik ini biasanya kekuasaan politik biasanya, maka perlunya undang-undang biasanya, legitimasi hukumnya. Sedangkan kepemimpinan lebih menekankan pada gaya interpersonal, gaya kepemimpinan misalnya gaya otoriter, apalah. Nah, contohnya lah. Kemudian politik dalam organisasi. Nah, politik tidak sama dengan kekuasaan dan pengaruh, influence. Ketiganya adalah konsep berbeda dan berdiri sendiri. Nah, jadi politik itu tidak sama dengan kekuasaan dan pengaruh, influence. Jadi, pengaruh tadi kan sama dengan apa? Kekuasaan, pengaruh, pimpinan. Jadi kekuasaan dan pengaruh itu hampir mirip lah, tapi beda. Pengaruh misalnya, nah, orang itu berpengaruh ya, nah, berwibawa. Nah, kalau kekuasaan itu kayak seperti jabatan, ada artinya. Power atau kekuasaan mengekspresikan kapasitas individu untuk secara sengaja menimbulkan dampak pada orang lain. Nah, jadi kalau kekuasaan itu mengekspresikan kapasitas individu itu untuk secara sengaja menimbulkan dampak pada orang lain. Jadi dengan adanya kekuasaan itu tentu akan seseorang itu akan mengekspresikan kekuasaannya itu untuk mempengaruhi orang lain. Sedangkan pengaruh, influencer adalah kemampuan membuat orang menuruti kehendak memberi pengaruh. Nah, jadi pengaruh tadi kemampuan seseorang membuat orang lain itu menuruti kehendaknya. Nah, itu yang disebut pengaruh. Sedangkan politik itu mendasarkan diri pada kekuasaan. Jadi politik itu mendasarkan dirinya pada kekuasaan. Dan kekuasaan ini tidak terdistribusi secara merata di dalam organisasi. Nah, itu bedanya.
politik tidak sama dengan kekuasaan dan pengaruh. Nah, jadi politik itu tidak sama dengan kekuasaan dan pengaruh. Namun dalam politik itu dia mendasarkan dirinya pada kekuasaan. Nah, jadi untuk merebut kekuasaan misalnya atau mencari kekuasaan dalam dunia pemerintahan misalnya, nah maka diperlukanlah politik. Nah itu maksudnya lah. Jadi politik itu mendasarkan diri pada kekuasaan atau tujuan dari politik itu terkadang ingin berebut kekuasaan atau mencari kekuasaan. Nah, dan kekuasaan ini tidak terdistribusikan secara merata di dalam organisasi. Jadi dalam kekuasaan dalam politik ini tidak terdistribusikan secara merata di dalam organisasi. Nah, politik adalah penggunaan power. Nah, jadi politik itu menggunakan power. Power itu maksudnya kekuasaan agar sesuatu tercapai. Jadi nah kekuasaan tadi kan beda dari kemampuan seseorang kemampuan seseorang. Nah, kekuasaan itu kemampuan untuk mengendalikan seseorang, sedangkan politik itu ada penggunaannya, jadi menggunakan kekuasaan. Nah, jadi ada kalau kekuasaan itu kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan seseorang, sedangkan politik ada alat untuk alat untuk menggunakan kekuasaan tadi agar tercapai sesuatu tadi tercapai. Nah, ketidakmenentuan dan konflik adalah alamiah dan konflik adalah alamiah dan tidak terelakkan. Nah, jadi ketidakmenentuan dan konflik adalah alamiah dan tidak terelakkan. Jadi dalam politik itu kekuasaan itu tentu tidak menentu dan selalu terjadi konflik kepentingan. Nah, politik adalah mekanisme guna mencapai persetujuan. Jadi dengan adanya politik itu kadang berpolitik ya. Nah, itu untuk mekanisme guna mencapai persetujuan. Jadi di dalam dunia politik itu kadang ada unsur-unsur dalam melibatkan instrumen-instrumen lainnya dalam mencari persetujuan. Ya. Politik melibatkan diskusi-diskusi formal atau diskusi informal yang memungkinkan orang mencapai kesepakatan dan membuat keputusan yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ataupun tidak. Jadi tadi itu kan penggunaan power. Dengan menggunakan power dari politik tadi, maka dia bisa membuat sebuah keputusan yang baik itu yang menyelesaikan masalah ataupun tidak menyelesaikan masalah. Perilaku politik dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Robbins membedakan perilaku politik menjadi dua. Nah, pertama, perilaku politik sah mengacu pada politik sehari-hari yang normal sesuai dengan peraturan seperti membentuk koalisi. Nah, dan pemerintah itu atau parlemen itu ada koalisi misalnya, gabungan partai. Kemudian perilaku politik tidak sah merupakan perilaku politik ekstrem yang melanggar peraturan yang berlaku, misalnya melakukan sabotase, misalnya sabotase kan kudeta itulah contohnya. Secara umum perilaku politik masyarakat juga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Pertama, satu radikal. Jadi politik masyarakat itu ada yang radikal. Jadi kan politik itu kan alat penggunaan power kekuasaan tadi. Nah, maka secara umum di masyarakat politik itu ada beberapa macam dibedakan. Pertama radikal, kedua moderat, ketiga status quo, keempat konservatif, kelima liberal. Nah, status quo itu yang masih keadaannya istilahnya status quo adalah masih samar-samar. Status quo itu apa? Status quo itu kayak kalau negara itu istilahnya keadaan negara itu sebagaimana ketika belum terjadi perang, artinya normal. Ada apa sih? Keadaan normal, status quo. Masih istilahnya itu apa? Seperti keadaan yang sedang berlangsung saat ini, bagilah. Ya, kalau dari konflik itu, misalnya terjadi konflik, maka adanya status quo ya, misalnya kembali sebelum terjadinya konflik.
Ya kan lah. Keempat, konservatif. Nah, lebih lagi ini konservatif nih. Konservatif itu apa? Konservatif. Konservatif apa? Nah, konservatif itu dalam apa istilah filsafat lah. Apa konservatif itu dalam politik konservatif itu biasanya sikap perilaku politik yang tidak menginginkan adanya perubahan. Nah, tidak ada orang yang tidak menginginkan sebuah perubahan yang berarti dalam sebuah sistem. Artinya terlalu apa kaku. Nah, pada hendak menerima sebuah perubahan konservatif. Liberal bebas deh. Contoh perilaku politik, nah, menahan informasi utama dari pengambil keputusan. Jadi, perilaku politik ini contohnya menahan informasi utama dari pengambilan keputusan. Jadi setiap pengambilan keputusan itu biasanya ada informasi yang ditahan misalnya. Nah, penyebaran desas-desus, nah yang menyebarkan informasi-informasi. Nah, mencari-cari kesalahan orang lain, orang misalnya. Pemerintah, nah, membocorkan informasi rahasia mengenai kegiatan informasi ke media massa, misalnya walaupun apalagi sidang misalnya kan naik dah naik pemerintah menaikkan BBM misalnya sudah ada bocorannya. Nah itu contohnya. Mengeluh kepada penyelia membangun koalisi melaksanakan aturan secara berlebihan. Nah, jadi itu contoh perilaku politik lah. Mengeluh kepada penyelia, nah, penyelia itu maksudnya apa? Pelaksana pemerintahan gitu ya. Kemudian membangun koalisi, melaksanakan aturan secara berlebihan. Nah, itu contoh perilaku politik lah. Contoh-contohnya, perilaku politik tidak sah yang melanggar aturan yang tersirat dari aturan permainan, misalnya politik kotor, misalnya harusnya politik bermain di dua kaki misalnya, menentang kebijakan organisasi atau pemerintahan misalnya. Nah, kemudian hubungan antara kekuasaan dan politik. Apa? Kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya. Jadi dari konsep hubungan inilah. Jadi antara hubungan kekuasaan politik itu jelas sangat erat kaitannya. Karena apa? Karena sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh tadi untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Jadi keputusan politik itu dipengaruhi dari apa? Dari kemampuan tadi. Dari kemampuan mempengaruhi sebuah proses pembuatan sebuah keputusan ataupun pembuatan pelaksanaan dari keputusan politik sehingga keputusan itu bisa menguntungkan dirinya, kelompoknya atau masyarakat pada umumnya. Jadi dengan hubungan antara kekuasaan politik itu jelas ada sangat erat kaitannya lah. Karena dengan kekuasaan maka tentulah sebuah politik itu akan bisa apa tadi dipengaruhi. Nah, keputusan politik itu bisa dipengaruhi. Bila seorang atau organisasi atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Jadi kekuasaan politik itu dapat mempengaruhi hal-hal yang relevan misalnya membuat aturan larangan-larangan atau perkara-perkara di dalam masyarakat. Misalnya. Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan, otoritas. Nah, jadi yang sama variasinya dengan kekuasaan politik adalah kewenangan. Jadi kewenangan itu kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum. Jadi kewenangan itu variasi dari kekuasaan politik. Nah, sama. Dia ada kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu hal dengan berdasarkan hukum atau mandat
Mandat apa? Mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Jadi kewenangan itu kemampuan dari suatu mandat yang diberikan kepada seorang berupa apa? Surat kuasa atau suatu kuasa yang sudah diberikan kepada seseorang. Nah, jadi kewenangan itu kemampuan orang untuk membuat orang lain melakukan suatu hal berdasarkan hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Nah, jadi hubungan kekuasaan dan politik itu bisa menyebabkan atau menimbulkan sebuah variasi yang dekat dari kekuasaan politik, yakni kewenangan. Jadi dengan adanya kewenangan maka akan mampu membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kekuasaan. Jadi hubungan kekuasaan dan politik itu tentu sangat erat kaitannya antara kekuasaan dan politik itu saling mengisi istilahnya lah. Dengan kekuasaan maka dia mampu menggunakan alat dari power tadi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan atau keputusan dalam politik. Nah, jadi politik itu perlu ada kekuasaan atau politik itu alat untuk mencapai kekuasaan. Nah, sedangkan kekuasaan adalah untuk kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan atau pelaksanaan dari sebuah keputusan politik. Nah, itulah yang dinamakan dari politik tadi. Nah, jadi hubungan kekuasaan politik itu ada kaitannya dan sangat berkaitan di dalam dunia organisasi. Nah, itulah. Oke, sekian. Terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, Bapak minta maaf, minta halal, minta ridho apabila ada salah-salah kata, baik penyampaian dari materi tadi yang tidak dimengerti, ataupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Nah, minta maaf, minta halal, minta ridho di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.